Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita, pengalaman misteri yang sahabat miliki, boleh sahabat kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan di video ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, walaupun ini sudah masuk lebaran kelima ketika video ini diupload, tapi masih dalam hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan. Dan mohon maaf sahabat-sahabat, sudah 15 hari lebih tidak ada update terbaru cerita misteri yang saya bawakan di channel Rio Wijaya karena memang ada kesibukan yang harus segera diselesaikan. Pertama, masih dalam hari raya, ya silaturahmi ke rumah keluarga itu tidak bisa kita lewatkan, dan ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan untuk bisa fokus kembali duduk di sini menceritakan kisah misteri yang sudah banyak numpuk kisah kiriman dari sahabat-sahabat semua. Dan alhamdulillah, video ini adalah video pertama sebelum nanti kita akan eksis kembali di video-video selanjutnya sesuai dengan jadwal retensi dari channel Rio Wijaya. Sebelumnya seminggu 4 kali update video, insya Allah akan kembali hadir menemani sahabat-sahabat semua. So, di video ini kembali sebuah kisah misteri kiriman dari sahabat akan saya bawakan untuk mengawali awalan yang baru dalam sebuah kisah misteri. Apa itu? Simak video selengkapnya akan saya ceritakan hanya di sebuah kisah misteri. Randy, sahabat misteri yang ada di Kota Batik, Pekalongan, membagikan sebuah cerita misteri kepada saya. Randy menceritakan sesuatu yang sebenarnya ini baru saja terjadi, ya kisaran 2 bulan sebelum hari raya kemenangan, berarti sebulan sebelum puasa kejadian misteri ini terjadi. Yang mana Randy menceritakan kalau Randy ini memiliki seorang ibu. Namun ibu Randy ini bukan ibu kandung, tapi ibu sambung. Karena ayah Randy ini menikah dengan 2 wanita. Istri pertama adalah ibu kandung, yang mana ketika Randy berusia 4 tahun, ibu kandung Randy meninggal dunia, dan di usia Randy yang menginjak di usia 9 tahun, ayahnya kembali menikah dengan ibu yang sekarang, yang akan ada kaitannya dengan cerita misteri yang dibagikan oleh Randy. Tapi di sini saya nggak bakal mengulang kalau Randy ini menceritakan kisah dari ibu sambungnya. Jadi cukup saya jelaskan di awal sini saja. Dan beberapa bulan yang lalu, tepatnya 1 bulan sebelum masuk di puasa Ramadan, nenek dari si Randy ini, atau nenek tiri lah dari Randy ini ya, ini mengalami sesuatu yang mengejutkan Randy dan keluarga besar keluarga tersebut. Apa itu? Nenek yang sudah sakit kurang lebih sekitar 4 tahun lebih. Tapi parahnya itu baru di tahun 2024 ini, neneknya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuman bisa terbaring di atas tempat tidur, namun dalam keadaan yang sadar.
Nah, dalam keadaan yang sadar si nenek ini tidak mengkonsumsi makanan apapun, minum pun. Nenek ini hanya meminum beberapa tetes dari yang disendokin dari keluarga yang merawat nenek tadi. Tapi dalam keadaan seperti itu, dalam rentan waktu kurang lebih sekitar 4 bulan sebelum almarhumah meninggal dunia, tanpa mengkonsumsi makanan, tanpa dibantu dengan infus, nenek ini masih dalam keadaan sadar yang, ya boleh dikatakan sadar akan situasi. Ketika Randy datang, tahu dia ini cucuku. Ketika ada yang sedang ngobrol, misalnya ibunya si Randy nih ngobrol sama adik dari ibunya Randy, nenek ini tiba-tiba nyambung gitu loh, nyautin obrolan mereka. Tapi tidak tahu kenapa, kok bisa nenek ini bisa bertahan tanpa makan, tanpa minum, dalam keadaan kesadaran yang normal. Kalau pemikiran saya pribadi, secara dengan kita berpikir dengan logika lah ya, manusia bertahan hidup itu dari makan dan minum, ya. Hanya seizin Allah lah semua ini bisa terjadi. Tapi izin Allah memberikan umur yang panjang, memberikan kesadaran tanpa beliau makan minum, itu ada lantarannya. Lantaran di sini Allah ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang tak baik, tak patut dilakukan itu jangan pernah dilakukan, karena inilah contoh azab nyata dalam kehidupan dunia ini ketika seseorang meyakini sesuatu yang tak patut kita yakini, kekuatan yang mengandung sesuatu yang berbau mistis yang memiliki hodam, yaitu azimat. Memang terdengar wow, fantastik, 4 bulan tidak makan, tidak minum, bisa hidup, bisa bertahan. Tapi di saat azimat itu kebongkar, ini loh penyebab azab ini terjadi. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Sesuatu yang sangat mengerikan terjadi, inilah yang akan saya ceritakan, saya bagikan untuk semua sebagai penyambung cerita dari sahabat kita Randy yang membagikan kisah ini. Inilah azab dari azimat. Semuanya ini kebongkar ketika beberapa hari lah jatuhnya ya, sebelum almarhumah nenek Randy ini meninggal dunia. Yang mana Randy ini kan statusnya cucu sambung ya, jadi memang selak beluk keluarga dari ibunya, dari keluarga dari almarhum neneknya si Randy ini kan dia ndak tahu betul gimana cerita asal-usul keluarga tersebut. Karena ya namanya cucu sambung, itu kedekatan keluarga ibunda Randy sama Randy ini memang dekat, tapi tidak sedekat kalau keluarga kandung lah ya. Jadi Randy pun tidak berani untuk menelusuri silsilah keluarga tersebut, cukup tahu dari omongan-omongan orang saja. Memang keluarga dari ibunya si Randy ini, terutama nenek ya, dari Randy ini, dari ibu sambungnya Randy ini, memang keluarganya ke atas-atas itu memang keluarga yang memiliki kedekatan dengan hal-hal yang berbau mistis, atau di sini saya kategorikan sebagai keluarga dukun. Bahkan almarhumah neneknya Randy sebelum jatuh sakit seperti itu, ini masih banyak orang-orang yang datang ke rumah minta ruwetan, misalnya buka usaha dagang baru, minta penglaris, terus juga kalau pindah ke rumah baru atau beli mobil baru, ini ya ada acara ritual-ritual lah, kepercayaan warga yang ada di sana. Nah, neneknya si Randy inilah, nenek sambungnya Randy inilah ya, yang memegang atau yang menjadi dukun untuk prosesi acara-acara atau hal-hal yang berbau mistis seperti itu. Semula ketika nenek dari Randy ini mulai sakit dan mulai tidak mengkonsumsi makanan, tapi kesadarannya ini masih dalam tahap normal, ayah Randy sebenarnya sudah memulai ada kayak kecurigaan lah. Kok ibu ya, bapaknya Randy nyebut neneknya Randy ini, kok ibu ini nggak mau dikasih makan gitu, dipaksa makan, muntahin lagi, minum pun begitu. Seminggu diliatin kayak gitu, ya oke lah, masih ada tenaga gitu kan. Masuk minggu kedua, loh kok masih nggak mau makan, dibawa ke rumah sakit, diperiksa ya sama dokter. Dokter mengatakan ya kalau ini memang penyakit orang tua lah istilahnya, jadi udah komplikasi penyakitnya untuk dirawat di rumah sakit. Ini banyak pertimbangan dan
arahan dari dokter ini merujuk untuk rawat jalan. Oke. Apapun keputusan dokter, yang jelas pihak keluarga sudah puas di sini karena sudah ada penanganan medis, dibawa kembali ke rumah. Nah, tepat 1 bulan ketika nenek Randy ini jatuh sakit dalam keadaan yang seperti saya ceritakan tadi, lemas, tidak bisa beraktivitas, tidak mau masuk makanan, dipaksa makan muntah, Bapak Randy memiliki kecurigaan. Tapi kecurigaan dari Bapak Randy ini ditentang oleh keluarga adik-beradik dari ibunya Randy, termasuk ibunya Randy. Apa kecurigaan dari bapaknya Randy? Semula awalnya Bapak Randy tidak tahu nih. Ya, Randy juga tidak ngerti lah asal-usul keluarga sebelah ibunya ini, ibu sambungnya ini. Tapi Bapak Randy kuat memiliki kayak keyakinan gitu ya, kalau sakit ibu ini ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau mistis. Dijahilin orang, bisa jadi terkena santet misalnya, atau ada sesuatu yang dipelajarin ibu di masa lampau yang berkaitan dengan keilmuan yang menyebabkan dirinya sekarang seperti ini. Dikatakan hidup segan, mati tak mau. Kita lihat secara mata zohir, memang ibu dalam keadaan normal ya, tapi sejatinya yang kita lihat itu adalah kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh orang tua tersebut. Karena fisiknya di sini sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan. Namun ada seperti kekuatan yang membuat nyawanya itu nyambung lagi. Kalau kata kami orang Jambi bilang, itulah hidup segan, mati tak mau. Ini pasti ada kaitannya, ada sangkutannya dengan Yang Maha Kuasa. Cobalah Bapak Randy bilang, kita buka-bukaan di sini, jujur. Apakah semasa hidup ibu ini punya sangkutan atau punya sesuatu yang membuat hidupnya seperti ini? Ilmukah yang dipelajarinya atau ada sesuatu yang masih disimpan? Tidak ada yang ngaku satupun. Bahkan sang istri, anak dari si nenek ini mengatakan tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti ibu ini bisa jadi dijahilin orang. Ada orang yang berniat jahat dengan keluarga ini, mengirimkan santet atau teluh yang menyebabkan beliau seperti ini. Dan itu juga tidak diterima oleh keluarga ibunya Randy. Mereka malah mengatakan seperti ini, kamu itu apa sih? Kamu itu tidak tahu apa-apa tentang keluarga kami. Kamu itu baru bergabung dengan keluarga kami dan kondisi ibu seperti ini ya syukur, dia bilang. Ibu masih bisa sadar, ibu masih bisa mengenali kita, umur ibu masih panjang. Apa yang dirisauin? Dokter aja bilang ya rawat jalan. Berarti kan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu diseriuskan. Ya sudah, toh juga kami yang merawat ibu di sini, bukan istrimu, bukan kamu juga. Nah, jadi di sini timbullah rasa kayak aku peduli loh dengan orang tua ini. Walaupun aku baru bergabung dengan keluarga ini, ya aku peduli. Ini sama saya kayak ibuku, kata bapaknya si Randy. Tapi respon dari keluarga sebelah ibunya Randy, ini kok malah kayak seneng gitu ya. Ngelihat orang tua ini masih tetap hidup dengan keadaan tidak makan, tidak minum. Apa mereka tidak mikir ini sudah tidak wajar, ini tidak normal? Dengan sikap perilaku keluarga sebelah istri atau sebelah ibu sambungnya Randy seperti itu, ini bukan membuat rasa keingintahuan dari bapaknya Randy ini hilang atau yaudahlah kalian udah nganggap aku kayak gitu. Malah sebaliknya, malah di sini beliau lebih telaten lagi memperhatikan kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan yang terjadi kepada ibu mertuanya atau nenek sambung Randy. Kejadian-kejadian misteri pun mulai terjadi. Diceritakan seperti ini, Randy pada saat itu ini tidak ada di Pekalongan. Randy ini ada di Kota Kembang, di Kota Bandung, karena Randy yang saat itu sedang menjalankan usahanya baru buka di Kota Bandung. Ini tidak terlalu sering bolak-balik ya, Bandung Pekalongan, karena dia fokus dengan usahanya. Di satu waktu, di satu ketika, Bapak Randy nelpon, Ren, urusan kamu di Bandung gimana? Ya alhamdulillah lancar Pak. Kenapa? Bisa ndak kamu tinggalin seminggu atau ya beberapa hari lah, tolongin Bapak di sini. Kenapa? Tanya Randy. Nggak mau Bapak cerita, cuma Bapak menyampaikan, nenek kamu sakit,
udah sebulan ini sakitnya semakin parah. Randy tahu kalau nenek sakit, tapi kan nggak tahu nih seberapa parah sakitnya. Oh iyalah Pak, kalau kayak gitu, karena urusan keluarga, apalagi menyangkut nenek, walaupun nenek sambung, ini udah dianggap kayak nenek kandung sendiri lah. Ya sudah, karena usaha yang dijalankan Randy ini kan partner dia sama teman, dititipkanlah usaha ini. Ya aku mau pulang dulu sebentar ke Pekalongan, bapakku nelpon nenekku sakit, dititipkanlah usaha itu. Lusa setelah bapak nelpon, Randy pulang ke Pekalongan. Nah, setibanya di Pekalongan, Randy yang mau ngelihat kondisi nenek ini tidak diperbolehkan sama bapak. Nanti dulu, bapak mesti cari tahu dulu, dan kamu mesti tahu dulu apa penyebab nenekmu sakit. Loh, memang apa Pak? Ini percakapan Randy sama bapak ya. Bapak mulai menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan bapak, terus juga bapak pengen minta bantuan sama si Randy, karena Randy ini kan belum pernah melihat kondisi nenek ketika sakit. Nah, jadi Randy ini diajak sama bapaknya si Randy ini ke salah satu kenalan ustadz yang ada di Pekalongan. Jadi minta biar mata batin itu dibuka. Jadi minta dilihat gitu loh. Kalau bapaknya nggak bisa lagi, karena kan bapaknya sudah melihat kondisi nenek yang sakit. Ya, takutnya nanti mata batinnya dibuka, kamuflase dari makhluk gaib ini masih tidak bisa terbuka. Jadi memang dicari betul-betul orang yang belum pernah jenguk yang sakit ini. Nah, Randy lah yang belum pernah ngelihat ketika nenek sakit parah, dibawa dulu lah Randy ini ke rumah si Pak Ustadz lah, kita sebut di sini. Randy masih ingat betul. Randy yang dibawa ke tempat Pak Ustadz, yang mana Randy mengaku pada saat itu, ya, aku ini selama di Bandung jarang sholat, jarang apa, bapak malah bawa ke sini, takutnya kenapa-kenapa gitu ya. Pak Ustadz mengatakan ya, usah khawatir seperti itu. Ketaatan seorang muslim, seorang hamba ya, itu tidak dinilai cuman sekedar dari ibadahnya yang memang kewajiban sebagai ibadah, tapi itu hitungannya lain. Selagi kamu masih tidak menodai 2 kalimat syahadat, tetap umat Nabi Muhammad, tetap kamu akan mendapat syafaat di hari-hari nanti, dan tetap amal ibadah kamu dihitung walaupun ibadahmu kurangnya. Jadi setelah diyakinkanlah, dibukalah mata batin si Randy ini. Memang mata batin Randy dibuka ini bukan untuk melihat makhluk gaib yang ada di sekitar, enggak. Ketika melihat nenek nanti, apa yang ada di tubuh nenek, Randy dapat melihat. Nah, timbul rasa takut di sini, Pak. Nanti kalau kulihat itu kayak genderuwo, yang wajahnya mengerikan, ya gimana, Pak? Pak Ustadz mengatakan, enggak seperti itu yang kamu lihat. Jangan nanti kamu kayak yang kamu bayangkan, kamu ngelihat kayak misalnya di tubuh nenek kamu atau nenek kamu itu berubah seperti kuntilanak atau enggak. Yang kamu lihat itu cuma dua bayangan. Kalau bayangan yang kamu lihat itu putih yang menyelimuti tubuh nenekmu, ya berarti itu masih dalam normal lah. Berarti nenekmu ini memang sakit, betul-betul sakit, dan tubuhnya ketika sakit ini tidak ditunggangi oleh sosok makhluk gaib. Tapi kalau yang kau lihat nenekmu kayak diselimuti awan gelap atau asap hitam menyelimuti tubuhnya, dapat dipastikan yang ada di tubuh nenekmu itu bukan ruh yang bersangkutan lagi, melainkan sesuatu yang menunggangi tubuhnya. Ingat, cuma 2 yang dapat kau lihat, tapi kalau pandanganmu ada 3, cepat kau lari dari ruangan itu, karena yang ketiga adalah sesuatu yang akan menyerang siapapun yang mencoba untuk menyambut sosok gaib yang ada di tubuh nenekmu. Itu dapat dipastikan penyakit dari nenekmu adalah kiriman santet. Nah, mendengar penjelasan itu, ya Randy ini untuk kebaikan ya, dia pun memberanikan diri dengan bismillah, datanglah ke rumah nenek atau ke tempat nenek yang dirawat tadi. Setibanya di sana, begitu masuk, baru saja selangkah Randy masuk ke dalam kamar, yang dilihat Randy, tubuh nenek itu seketika langsung diselimuti oleh awan hitam atau asap hitam yang pekat. Bahkan wajah nenek ini nggak kelihatan. Kayak awan hitam atau asap hitam itu kayak apa ya, nutupin seluruh bagian tubuhnya. Dan Randy sudah dapat memastikan, karena dia ngelihat ke kiri ke kanan, nggak ada sosok ketiga, nggak ada yang lain lagi dilihat Randy. Randy ya langsung minta izin sama bapaknya, Pak, yuk
keluar yuk. Nah, di luar Randy langsung mengatakan apa yang dikatakan Pak Ustadz, bayangan hitam atau asap hitam menyelimuti tubuh nenek. Nah, Randy dibawa balik lagi lah ke tempat Pak Ustadz, ditutup lagi lah mata batinnya. Pak Ustadz di sini menyarankan untuk diruqyah atau kalau bahasa Jambi ini dibardah. Jadi minta seluruh anggota keluarga mengikhlaskan nenek ini mati. Karena nenek ini sudah waktunya, ajalnya itu sudah di ujung tanduk. Tapi dengan kepercayaan, dengan sesuatu yang berkaitan dengan hal mistis, nyawanya ini naik turun. Sejatinya nenek Randy sangatlah tersiksa. Yang dilihat oleh keluarga nenek ini masih sadar, walaupun tidak makan, tidak minum. Itulah sejatinya penderitaan azab yang Allah turunkan kepada kita yang akan mendekati sakaratul maut. Ini adalah pedoman untuk diri kita, sahabat-sahabat, terutama diri saya pribadi. Yang saya mengakui kepada seluruh sahabat semua, saya dekat dengan hal-hal gaib. Saya dekat dengan bau-bau yang namanya mistis, dan inilah kisah-kisah seperti inilah yang akan saya tekankan selalu kepada sahabat-sahabat bahwa tak ada yang berguna di dunia ini, ilmu A sampai ilmu Z, kalau tidak ada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam amalan ilmu tersebut. Tidak ada restu dari Allah untuk tubuh ini menerima kuasa yang lebih dari insan yang ada. Jadi tidak ada ilmu yang bersafaat di dunia ini. Bukan ilmu yang turun dari langit tiba-tiba masuk ke tubuh ini bisa jadi sakti tanpa seizin Yang Maha Kuasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pencipta alam semesta ini. Termasuk ilmu yang kita pegang, ilmu yang kita pelajari, itu semua karomah yang Allah berikan. Jangan sombong diri dengan ilmu-ilmu yang berbau atau lagi ilmu-ilmu yang berhodam. Na'udzubillahi min zalik. Ini adalah gambaran kepedihan azab yang diberikan Allah. Sejatinya nanti kondisi nenek dari Randy di akhir cerita akan saya ceritakan seperti apa yang sebenarnya yang dilihat keluarga, tidak makan, tidak minum, ya. Yang diperhatikan keluarga, wah kesadarannya masih bagus. Sejatinya itu adalah penderitaan yang sangat pedih sekali yang dialami oleh almarhumah. Nah, jadi setelah terungkap, orang pertama yang dikasih tahu bukan yang lain ya, adalah istri dari bapaknya Randy, ibu sambung Randy, anak dari nenek yang sakit ini. Randy yang diminta langsung sama si bapak mengutarakan hal tersebut kepada ibu. Tetap pendirian ibu tetap sama dengan sebelumnya, mengatakan kalau itu semua omong kosong. Doakan sajalah nenekmu bisa pulih lagi. Cuman nenekmu tidak mau makan minum aja. Dengan kondisi tidak makan minum aja nenekmu masih sehat kok. Masih ingat ketika kamu datang kan? Randy cucuku. Tidak ada yang lupa kan? Tidak ada yang pikun kan? Kalau orang sakit parah, dekat sakaratul maut, jangan kan ingat dengan cucu. Tidak ada ingat apa-apa dengan dunia ini. Jangan berpikir seperti itu. Walaupun sudah dijelaskan, kalau apa yang dilihat Randy, ini semua adalah bantuan dari Allah lantaran Pak Ustadz tadi membuka mata batinnya, tetap tidak percaya. Nah, dari situlah Randy sama bapak ini bukannya mau membongkar kedok dari keluarga ibu sambungnya ini, bukan, tapi ingin meluruskan apa yang mesti diluruskan. Karena kesian sekali mikirin nenek ini kok bisa bertahan seperti itu. Bulan kedua masuk nenek ini sakit. Randy tadi yang tadinya cuman izin seminggu nitipin usaha sama partnernya, ini malah nambah lagi karena dia tidak puas hati. Belum selesai, aku belum berhenti, pokoknya sampai kelar masalah ini. Randy tidak mau pergi meninggalkan Pekalongan karena Randy menganggap inilah batas sebagai kewajiban seorang cucu, walaupun cucu sambung. Ya mudah-mudahan semuanya bisa cepat ya Pak, kata Randy bilang sama bapaknya. Bapaknya pun juga berpikir gimana lah caranya ya Le, kita mengungkap semua ini. Bapak yakin kalau nenek ini punya amalan, dan gimana caranya kita nanya sama nenek. Nah akhirnya Randy ini mencoba untuk mendekati nenek yang sakit ini, mencoba untuk mengulik atau mencari tahu sendiri dengan bertanya. Nek, Randy ini kan lagi di Bandung, di kampung orang, ya di sana tuh banyak lah teman-teman yang tidak suka sama Randy. Cobalah Nek, kalau ada
ilmu atau pegangan yang bisa ya Randy bawa untuk merantau buat jaga diri, ya bolehlah titipin ke Randy. Nenek kan sudah nggak make lagi. Apa jawaban nenek? Nggak ada. Nenek nggak punya apa-apa. Nenek nggak punya ilmu apa-apa. Apa yang kau minta dari nenek? Terus dicari tahu sama si Randy. Dan nggak sebatas itu saja. Randy mulai mencari tahu dari tetangga-tetangga sekitar, dari ya orang-orang tua yang ada di sekitar lah, mencari tahu tentang keluarga dari nenek ini, dari ibu sambungnya ini, dan mulailah di situ. Apa yang tidak diketahui Randy dan bapaknya selama ini sedikit demi sedikit terbongkar, dan faktanya adalah nenek dan keluarganya ke atas. Ini adalah keluarga yang memang disegani di kampung itu, ditakuti karena memiliki ilmu yang ya dapat melukai orang tapi dapat juga mengobati orang. Nah, nenek inilah pewaris terakhir, dan setelah nenek ini tidak ada lagi kabar. Jadi setelah nenek sakit ini, kayak ke atas-atasnya misalnya kayak nenek dan buyut ya. Sebelum buyut Randy sakit, nenek ini sudah muncul sebagai pengganti. Sudah mulai bisa diandalkan lah, karena buyut ini sudah tua. Ketika ada orang minta tolong sama buyutnya Randy, si buyut ini ngomong, kalau aku udah tua, ilmuku sudah kuwariskan sama anakku, yaitu neneknya Randy. Nah, tapi neneknya Randy ini belum mewariskan ilmu itu kepada siapapun. Anak-anaknya tidak ada yang mewarisi ilmu itu, makanya nyangkut di nenek ini tadi. Nah, pihak-pihak dari keluarga-keluarga dekat ditanyain juga sama si Randy, tapi kayaknya orang-orang ini menutupin semua, sahabat-sahabat. Tapi bukan satu pengakuan atau satu cerita yang mengatakan kalau nenek ini memiliki ilmu yang kuat terkait dengan hal-hal gaib. Bukan dari satu dua orang membuat Randy percaya, dan untuk membuktikannya, Randy kembali sama bapaknya ini menemui Pak Ustadz yang ngebuka mata batin Randy dan minta air rukiahan ya. Jadi orang rukiah itu kan ada beberapa metode. Pertama, kalau orangnya mau dirukiah, orangnya langsung didudukin, dibacain ayat suci Al-Quran, dibacakan ayat-ayat rukiah. Tapi kalau orangnya tidak mau dirukiah, ini bisa dengan metode air. Ya, metode air itu yang dibacakan ayat-ayat rukiah, didoain lah. Nah, air itu nanti dijadikan media untuk rukiah, bisa diusapin atau disiram di lantaran rumah untuk memutus gangguan dari makhluk-makhluk gaib, sahabat-sahabat. Nah, cara dengan air rukiahan inilah yang cuma dapat dilakukan dan menimbulkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang berbau mistis di rumah tersebut. Setelah air rukiah ini didapat, Randy ingat sekali. Dari mulai ba'da asar, Pak Ustadz ini tadi membacakan ayat-ayat rukiah, ya sudah hampir mendekati maghrib lah, baru selesai. Sebelum maghrib, Randy pulang dari rumah Pak Ustadz, langsung pergi ke rumah nenek. Jarak dari rumah Pak Ustadz ke rumah nenek ini tidak terlalu jauh, sahabat-sahabat. Jadi ya sekitar 15 menit lah pakai motoran. Nah, jadi sampai ke rumah nenek ini mendekati waktu maghrib, dan waktu maghrib di sekitar rumah nenek ini sepi. Ya, jadi kayak saudara-saudara ibu itu tidak ada. Pada pulang semua, nanti malam baru kumpul lagi semua untuk melihat kondisi nenek. Nah, disitulah waktunya Randy ini mengerjakan untuk menyiram air rukiah yang sudah dibacakan oleh Pak Ustadz tadi. Di pekarangan rumah ini disiram semua, sampai Randy ini dapat menyiram ke dekat kamar tempat nenek dirawat. Namun apa yang terjadi? Tidak ada memang. Perubahan dari nenek ini tidak ada sama sekali. Tapi ketika Randy dan Bapak tengah menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah di rumah, walaupun ya cuman berdua, bapak jadi imam, Randy jadi makmum, ibunya lagi tidak sholat ya, jadi mereka berdua sholat di ruang depan atau ruang tamu rumah tersebut. Ketika bapak mengucapkan salam di rakaat ketiga, tiba-tiba saja pintu kamar nenek ini kayak ada yang ngebanting. Cuman bukan sekedar bantingan saja, sahabat-sahabat. Ketika sebelum pintu itu menutup, Randy melihat pakai mata kepalanya dari dalam kamar nenek itu kayak ada ledakan, kayak ada cahaya merah yang membanting pintu itu, kayak banaspati. Sontak di sini semuanya terkejut. Bapak Randy, astagfirullahaladzim, langsung ngejar, buka pintu, pintunya kebuka. Nenek nggak ada kondisi yang berubah gitu. Nah, malah nenek di sini kayak pintu terbuka, melihat bapaknya Randy, nanya ada apa. Kayak nenek ini nggak denger loh kalau ada bantingan yang keras yang berasal dari dalam kamarnya.
positif, Bapak Randy bilang. Ini adalah reaksi dari air ruqyah yang tadi disebarkan. Nah, tapi bukan apa ya, keluarga ini bukannya takut ya dengan teror yang barusan terjadi, kayak ibunya Randy nganggap itu kebetulan angin mungkin yang bertiup. Nah, padahal Randy udah cerita nih, kalau reaksi itu didapat setelah air ruqyah disiram. Tapi ibunya masih tidak percaya. Ya sudah, mereka kembali ke rumah Pak Ustadz, mencoba untuk minta air ruqyah lagi. Pak Ustadz berikan, tapi Pak Ustadz bilang, ini jangan disiramkan ke rumah lagi, kalau bisa diminum sama yang bersangkutan atau diusap dikit aja. Tapi untuk bisa nenek minum air ruqyah itu, ini kayaknya sulit sekali, karena nenek ini kan dari awal sakit sampai udah masuk bulan ketiga, ini nggak bisa minum, nggak bisa makan, disendokin aja ke mulutnya, ini cuman basahin bibirnya aja loh sahabat-sahabat. Nah, sulit untuk dilakukan, air itu pun diusap. Ya, kayak apa ya, maling-maling ya, kayak Randy ini celingak-celinguk, nggak ada orang, dari botol aqua itu ditaruh ke tangannya, diusapin ke nenek. Ya, kayak ngelus-ngelus kepalanya, terus tangan nenek dipijit, tapi di telapak tangannya ada air ruqyah itu, tapi nggak bereaksi. Sama sekali tidak ada reaksi, sahabat-sahabat. Nah, masuklah di akhir bulan ketiga, kondisi nenek sakit. Randy pun memutuskan untuk kembali ke Bandung karena usahanya sudah lama sekali ditinggalkan, dan berangkatlah Randy ke Bandung. Nah, sepeninggalan Randy, ini menurut cerita bapak lagi nih, karena Randy kan di Bandung nih, sudah tidak tahu lagi situasi nenek, cuman by phone saja. Bapak ini mengabarkan kondisi nenek kayak ini, dan beberapa hari setelah Randy ini ke Bandung ya, kondisi nenek ini kembali drop lagi dia. Nah, yang tadinya kesadarannya pulih ya, kesadarannya masih normal walaupun tidak makan, tidak minum, ini sama sekali tidak sadar. Jadi dia kayak orang tidur tapi ngorok. Dan itu masih dianggap normal dan wajar oleh seluruh anggota keluarga. Padahal Bapak Randy ini nekan bagian perut, ini sudah tidak ada napas lagi. Perutnya ini udah tidak kempas-kempis lagi bernapas, dipegang di sini, napasnya nyangkut di sini. Itulah tanda-tanda sakaratul maut. Kalau sudah tidak ada napas di perut, nyangkut di tenggorokan, berarti ada yang salah. Kayak apa ya, malaikat nih mau nyabut itu ditarik, diulur lagi, ditarik, diulur lagi. Nauzubillahi min zalik. Itu menyakitkan sekali, sahabat-sahabat. Sekali saja kita dicabut, itu rasanya tidak tahu gimana ya. Sakaratul maut itu lewat, napasnya nyangkut di sini. Terdengar suara ngorok itu beda. Kayak suara sapi digorok. Nah, Bapak Randy bilang, "Dah, kita bawa ke dokter nih. Kita bawa ke rumah sakit. Ini sudah tidak wajar lagi. Kasihan lihat ibu." Barulah mereka sadar kalau ibunya atau nenek Randy ini bukan dalam keadaan tidur lelap. Dibawalah ke rumah sakit, dan di rumah sakit ini sebagai bukti kalau kondisi nenek itu sudah sangat memprihatinkan sekali dilihat oleh seluruh anggota keluarga, termasuk ibu sambungnya Randy. Perawat yang ada di rumah sakit mau ngambil sampel darah nenek itu sampai minta maaf ya bu, maaf ya pak, bukan saya asal-asalan nusuk nyari darah nenek ini, tapi memang tidak ada darahnya lagi. Ditusuk di sini tidak keluar darah, ditusuk di sini tidak keluar darah, ditusuk lagi sampai 6 jarum, 6 kali tusuk, sama sekali tidak ketemu titik darahnya, itu tidak ketemu, menandakan berarti ya memang ini mayat hidup, nyawanya itu cuma nyangkut dikit lagi. Dan tiba-tiba pada saat itu di rumah sakit, ketika semua orang sudah mengikhlaskan nenek ini mau lewat, mau mati gitu, tiba-tiba kondisi nenek kembali normal, sadar lagi kayak tidak ada apa-apa. Sampai perawat, dokter yang menangani nenek di sini geleng-geleng kepala. Ampun, ini bukan penyakit medis. Kalau dalam dunia medis, maaf, ini bukan ya, nenek ini sudah maaf, nenek ini sudah wajar mati. Karena udah tidak ada darah lagi, tidak ada makanan, minuman yang masuk lagi, ya gimana darah itu mau produksi lagi? Gitu nah. Kami tidak sanggup. Bawa pulang aja lah. Akhirnya dibawa pulang, dan disitulah muncul kesadaran dari keluarga ini tadi, bahwa apa yang selama ini ditutup-tutupinnya, bahwa apa yang selama ini ditebak-tebak bapaknya Randy,
itu adalah sebuah kebenaran dan mereka yang sebenarnya salah. Mempertahankan sesuatu yang sudah menjadi hak Sang Maha Pencipta dan menjadi takdir bagi umat yang diciptakannya. Takdir dari kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lari ke dalam lubang semut pun ajal tak dapat dihindari. Jadi barulah di sini. Setelah semuanya kumpul, bapaknya Randy mengatakan seperti ini. Pada saat itu Randy belum balik dia, masih di Bandung. Randy pun belum dikabarkan kalau fakta sebenarnya ini sudah mulai terungkap. Nah, jadi bapaknya Randy menceritakan kepada Randy kayak gini, bapak kumpulin lah Ren semuanya. Pada malam ketika nenek dibawa kembali dari rumah sakit itu, bapak tanya, bapak bilang kayak gini, ya sudah, apa yang sejatinya kalian tutup-tutupin semua, ya udah nggak bisa lagi. Kalau kalian sayang sama ibu, kasih tahu aku, apa yang sebenarnya nyangkut, atau aku yang membuka semuanya. Tapi kalau kalian masih bersikeras dengan fakta, dengan kebenaran yang telah kukumpulkan, ya sudah. Ini hari terakhirku untuk melihat wanita tua yang kusebut ibu dalam penderitaan. Aku tidak sanggup lagi. Kasihan aku. Nah, barulah di sini nangis satu-satu. Ibunya Randy ini 6 bersaudara, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Yang tadinya 6-6-nya ini menentang kalau ibunya ini ada sangkut paut dengan hal-hal mistis, pernah belajar ilmu atau mewarisi ilmu atau ada simat. Nah, barulah di situ ada yang mengatakan, iya, kami sebenarnya sadar kalau apa yang abang ucapkan, kata adik ibunya Randy, itu ya memang dekat lah dengan apa yang terjadi. Kami sadar ibu ini kuat lantaran ilmu, lantaran sesuatu yang mustahil kalau kita ceritakan, bang. Ya, terus apa yang harus kalian lakukan? Sebutin ke aku, apa yang nyangkut di ibu? Apakah ibu pernah belajar ilmu? Ataukah ibu nyimpan sesuatu? Tapi apa jawaban mereka? Mereka mengakui kalau yang sakit ini, neneknya Randy ini bertahan hidup itu karena ilmu, tapi belum menyatakan sesuatu yang benar. Kalau ada sesuatu yang disimpan, itu faktanya ya. Mereka malah mengatakan seperti ini, ya sudah, kita tunggu saja takdirnya. Kita tunggu saja ajalnya. Nah, bapaknya Randy pun percaya. Ya, bapaknya Randy pun nyaranin udah dirukiahin. Didatangkanlah ustadz yang membantu dari awal tadi, dirukiah, nggak mempan. 2 kali dirukiah, nggak mempan juga. Yang ketiga, diundang Pak Ustadz ini, Pak Ustadz mau datang. Ini beda loh. Rukiah itu bisa melepaskan gangguan makhluk gaib yang datang, tapi kalau ibu mertuamu ini ada sesuatu yang masih disimpan, yang kalau barang itu belum dilepas atau dikeluarkan dari rumah itu, sulit untuk melepasnya. Apa? Sejenis azimat lah si Pak Ustadz. Nah, lagi-lagi di sini bapaknya Randy ini bertanya sama keluarganya, keluarga ibunya ya, ada ndak jimat-jimat atau ya barang-barang lah kayak pusaka yang dimiliki ibu? Ndak ada. Satu pun ndak ada yang mau ngaku. Ya udah, kalau kayak gitu ya kita doain aja lah biar ibu cepat ya, kalau memang mau sembuh diberikan kesembuhan oleh Allah, tapi kalau ya Allah sudah menentukan takdirnya ya dipercepatlah biar tidak tersiksa seperti ini. Dalam kondisi neneknya Randy masih sadar, masih eling, setiap apa yang diceritakan dia dengar dan sering nyaut gitu. Nah, bahkan di satu ketika sebelum kurang lebih sekitar 10 hari atau seminggu lah sebelum nenek ini benar-benar wafat ya, meninggal dunia, ketika keluarga ibu bapaknya Randy ini sedang menceritakan apalagi ya jalan yang kita harus lakukan supaya ibu ini, ya kalau mau mati kita ikhlaskan mati. Kami semua sudah ikhlas mati, tapi neneknya nyaut gini, kalau kalian mau biarkan aku mati, nggak usah kalian urus aku lagi, keluar kalian dari rumah ini. Malah kayak ngusir kayak gitu. Berarti yang sejatinya belum ikhlas mati ya si nenek ini. Bapaknya Randy pun ya ngerasa bersalah, kayak gimana ya, aduh aku udah salah sangka, aku kira keluarga anak-anaknya nih, tapi yang sakit pun, yang bersangkutan pun ini betul-betul belum ikhlas mati. Sampai di mana Randy ditelepon kembali untuk pulang karena kondisi nenek yang mengatakan aku belum mau mati
ini kondisinya sudah tidak dapat bertahan lagi karena sudah 4 bulan kurang seminggu nenek tidak makan minum. Kondisinya udah kayak ya tinggal tulang, kurus sekali. Randy ditelepon, bapak bilang bapak tidak yakin lagi ilmu nenek ini bisa bertahan. Bapak tidak yakin lagi kalau demit yang dipelihara nenek ini bisa mempertahankan hidupnya di dunia ini. Kamu pulang, Ren. Kalau rasa-rasaku tidak sampai 2-3 hari lagi, ya nenekmu akan pergi untuk selamanya. Ulang langsung Randy, dan sepulangnya Randy inilah kayak neneknya tuh lihat Randy ini gimana ya, walaupun cucu sambung tapi satu-satunya cucu laki-laki ya Randy itu doang. Nggak tahu kenapa ini adalah jalan yang Allah berikan. 3 hari sebelum nenek meninggal, nenek yang ngomongnya udah ngaco. Masa iya orang sakit ini minta kelapa hijau, minta dicampurin sama ketan hitam, minta ditanak. Jadi kelapa hijau itu dibuka, atasnya dogan itu dimasukin beras ketan hitam, ini minta dibakar sama kelapa-kelapanya. Katanya si nenek mau makan, tapi disuapin tidak mau. Dan yang anehnya, baru beberapa jam ditaruh di kamar nenek yang nenek tidak mau makan, seakan-akan saripati dari kelapa dan ketan itu kayak hilang dan membusuk. Berarti secara logika kita berpikir, siapa yang memakan saripatinya kalau bukan setan? Nah, di situ mulai kayak keluarga ini panik ya. Keluarga ini panik dan Randy terus di sini ngedeketin neneknya. Karena nenek ini selalu menanyakan Randy, dan di satu ketika nenek berbisik di telinga Randy. Kamu bilang sama ayahmu, ambil azimat nenek yang ada di dalam lemari. Bawa jauh-jauh. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah ikhlas mati. Tapi jangan ceritakan yang ke lain. Sampaikan saja kepada ayahmu. Jujur, Randy ketika mendengar bisikan itu di telinga Randy, sekujur tubuhnya ini merasa kayak dingin. Bulu romanya ini berdiri semua, dan dia merasakan suara yang didengarnya itu adalah betul-betul suara neneknya. Suara yang sudah lama tidak didengar oleh Randy. Randy langsung menjalankan wasiat yang diberikan nenek. Randy pun bisik-bisik bapaknya, Pak, nenek bilang kayak gini. Sontak bapaknya langsung mencari apa yang dikatakan nenek, zimat yang ada di dalam lemari nenek. Dan ketemulah selembar kain putih ya, yang dibentuk kayak sabuk. Tidak tahu dalam kain putih itu ada apa saja. Kayak ada kertas lah, tapi tidak tahu apa. Itulah azimat yang dimiliki nenek. Nah, ketika azimat itu sudah dipegang sama bapaknya Randy, padahal nenek udah bilang ya, kalau jangan bilang siapa-siapa. Bapaknya Randy ini kayak tidak bisa nahan emosi, panggil semua anggota keluarga. Ini nih, ini yang kalian sembunyikan sambil memegang azimat. Ini yang kalian mau. Inilah yang bikin ibu ini sengsara. Inilah yang bikin ibu ini nyangkut. Nah, apa ini yang kalian mau? Siapa dari kalian mau megang jimat ini? Kalau mau seperti ini kejadiannya, tidak ada yang mau. Minta maaf semua. Dan mereka mengatakan ya mereka tahu jimat itu ada, tapi mereka sejatinya belum siap. Kepergian ibu itu sudah dekat, belum mereka terima, dan mereka belum ikhlas juga ternyata untuk mengikhlaskan ibu mereka mati. Karena ibu mereka ini adalah pewaris terakhir dari ilmu keluarga, dan yang ditakutkan kalau warisan ilmu ini tidak ada yang meneruskan, ya sejarah atau apa yang ada di keluarga mereka ini putus. Tapi ya Allah ini kan memiliki skenario lain dalam hidup ini ya. Apa yang diwariskan oleh buyut atau nenek akan mewariskan ini bukanlah ilmu yang sejatinya sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Ilmu yang masih bersangkutan dengan kepercayaan adat dan budaya, ilmu yang masih menyembah sesuatu yang mereka percayai sebagai pemilik kekuatan. Bukan saya kategorikan, saya katakan musyrik, syirik, enggak. Saya enggak bilang kayak gitu, tapi itulah faktanya. Menyembah selain kepada Allah, apa itu namanya? Tulis di komentar. Biar sahabat-sahabat paham semua dan mengerti semua. Enggak ada, kami enggak ada mau nerusin. Tapi kami cuma takut kalau setelah ibu mati nanti,
Kekuatan gaib ini akan mengganggu keluarga tersebut. Dan Bapak Randy bilang, aku yang menjamin, ikhlaskan ibu kalian mati dan kubawa jimat ini. Karena untuk Bapak Randy memusnahkan jimat ini, itu mesti ada izin juga dari anggota keluarga. Kalau enggak, kekuatan itu enggak bakal pergi. Walaupun jimat itu dilebur, tapi salah satu batin atau hati dari anak-anak nenek ini masih menginginkan, kekuatan itu masih bolak-balik di sana. Tapi ketika semuanya sudah bilang, enggak bakar, kami enggak butuh lagi, insya Allah itu akan musnah dengan sendirinya. Langsung malam itu dibawa sama Bapak Randy, dibawa ke rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan, bakar, musnahkan, tapi dengan satu catatan, kau bakar di pinggir sungai yang mengalir. Biarkan abu dari pembakaran itu dibawa, dilarung oleh air. Insya Allah begitu jugalah jalan ibu mertuamu. Sederas air itu mengalir, sederas itu jugalah malaikat akan mencabut ruh yang ada di tubuhnya. Insya Allah beliau akan lepas dari beban dunia ini. Apa yang terjadi? Bukan kebetulan, bukan tebak-tebakan, tapi itulah fakta dari sebuah realita, kenyataan dari sebuah misteri. Apa yang dikatakan Pak Ustadz seperti gambaran yang akan terjadi sebenarnya. Dibakarlah sama bapaknya Randy di pinggir sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah, mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dibakar. Kain putih yang di dalamnya tidak tahu itu tulisan apa, itu dengan cepat terbakar kayak kita bakar daun kering. Dibakar cepat, abunya langsung dibawa oleh arus sungai. Tidak lama kemudian Randy nelpon, Pak, cepat Pak, balik ke rumah. Kenapa? Nenek kayaknya udah mau pergi. Langsung bapaknya kan, jarak dari rumah Pak Ustadz ini tadi kan, ya, ini 15 menitan ke rumah. Langsung ngebut ke rumah, bawa motor, dan di dalam kamar, ketika nenek betul-betul sakaratul maut, nggak ada yang berani deketin. Cuman Randy yang ada di dalam kamar. Bapak Randy marah sekali. Woi kalian, ini ibu kalian loh mau pergi, masa nggak ada yang mau ngadap? Yang minimal baca Yasin, minimal ada yang membimbing. Jadi Bapak Randy lah, ya, langsung duduk di atas tempat tidur, kepala neneknya itu taruh di atas pangkuannya. Baru yang lain berani dekat. Bapak Randy lah yang menuntun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi apa daya? Orang tua tersebut ya tidak ada daya lagi, lidahnya itu tidak bisa ngangkat lagi. Tapi nampak dari mimik wajahnya itu mau mengucap, mau ngikut apa yang dituntun bapaknya Randy. Dan tidak lama setelah itu, nenek Randy meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan apa yang saya katakan tadi di tengah video, kenyataan yang sejati, yang sebenarnya, yang dilihat oleh keluarga-keluarga ibunya Randy dan beradik, kalau kondisi nenek ini baik-baik saja walaupun tidak makan, tidak minum selama 4 bulan. Ketika sakaratul maut itulah mereka melihat, dan mereka tidak berani untuk mendekati apa yang mereka lihat. Penderitaan apa yang sejatinya dilihat. Yang dilihat ibu sambungnya Randy sama adik beradiknya 6 orang. Nenek ini yang menggelepar kayak ayam dipotong, tapi gerakannya itu kayak tersiksa sekali gitu. Kayak ngejut kayak ini, banting lagi turun, ngejut lagi, banting lagi turun. Suara yang dikeluarkan kayak menakutkan sekali. Dan itulah, itu yang sebenarnya terjadi, yang dirasakan nenek 4 bulan. Di setiap harinya, di setiap jamnya, nyawa ini sudah mau lepas dari tubuh, tapi kekuatan azimat tadi yang masih menahan, karena azimat tadi belum diikhlaskan dari keluarga tersebut untuk dimusnahkan. Dan yang bersangkutan pun belum ikhlas untuk mati. Sangkut dalam kehidupan dunia ini, membuat jalan kematian kita akan berat, sahabat-sahabat. Jadi makanya di setiap kita berdoa, permintaan utama yang kita minta, hidup di jalan kebenaran, dalam jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi umat baginda besar Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat di akhir nanti, dan menjalankan apa yang diajarkan atau yang tertulis dalam Al-Quran sesuai syariat, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. 3 itu
3 itu yang kita utamakan sebelum kita minta harta, sebelum kita minta duit, sebelum kita minta pekerjaan. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena kematian itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan sekali. Banyak riwayat-riwayat yang menceritakan ketika kekasih Allah ingin pergi meninggalkan dunia ini, bagaimana yang beliau rasakan. Kekasih Allah, seorang yang dimuliakan oleh Allah, dan itu pun perjalanannya, kepergiannya pun penuh dengan sesuatu yang terlihat menyakitkan. Apalagi kita, umat yang mengharapkan syafaat dari beliau, apakah akan diberi kelancaran? Wallahu a'lam, sahabat-sahabat. Itu semua akan kita jawab dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Apa yang saya ceritakan ini adalah sebuah kisah nyata, dan ini akan menjadi penggambaran dalam kehidupan kita saat ini ataupun ke depan nanti. Jika ada sahabat-sahabat yang bertanya, apa yang terjadi setelah nenek dari Randy meninggal dunia? Ya, selayaknya seperti kepergian dari orang pada umumnya. Ya, tidak ada yang istilahnya gentayangan, tidak ada, karena beliau telah merasakan kesakitan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 4 bulan di dunia ini sebelum kepergiannya, dan insya Allah 4 bulan yang telah berlalu itu adalah waktu-waktu beliau menebus dosa-dosanya lantaran mempelajari sesuatu yang tidak sepantasnya. Itulah pencucian dari dosa-dosanya selama di dunia ini, dan alhamdulillah setelah beliau pergi dengan tenang, tak ada satupun gangguan-gangguan, dan disitulah berakhir atau putus ilmu turun-temurun dari keluarga Ibu Sambung Randy. Dan dari hari itulah adik-beradik ibunya Randy yang tadinya kurang taat dalam beribadah, ini sedikit demi sedikit menunjukkan atau terlihat ada perubahan. Mereka lebih taat, mereka lebih khusyuk lagi dalam beribadah, dan alhamdulillah kisah ini baru terjadi beberapa bulan yang lalu, masih fresh sekali. Dan sampai hari ini Randy mengatakan ketika cerita ini dikirimkan, masih belum ada sesuatu yang misteri terjadi lantaran kepergian dari nenek. Alhamdulillah, saya bilang, jadi ya udah, nggak usah kita cerita-ceritakan lagi tentang keburukan seseorang yang telah meninggal. Cerita ini digambarkan hanya untuk mengingatkan kita yang masih hidup. Kita kirimkan saja suratul Fatihah khususon almarhumah nenek Randy yang telah pergi meninggalkan kita di dunia ini, telah mendahului kita. Ya, jadi kita doakan agar apa yang terjadi di kehidupannya itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hari akhir nanti kita sama-sama berkumpul dan sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad SAW untuk dapat masuk ke surga Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, jadi inilah ya sebuah realita dari sebuah kisah misteri, sesuai dengan tagline yang ada di sebuah kisah misteri, yaitu lebih baik menceritakan sebuah kisah nyata daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Terima kasih Randy telah mengirimkan cerita ini yang menceritakan fakta dari sebuah realita. Inilah realita dari kejadian misteri. Ya, jadi inilah yang dinamakan misteri itu ini. Misteri tentang kematian dan penyebab apa kematian itu. Karena tanda tanya besar dalam kehidupan kita, kapan kita mati dan seperti apa kematian kita. Pasti semua orang berpikir seperti itu, tapi hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang memegang kunci jawabannya. Tugas kita di dunia ini hanya satu, beribadah. Bersiap untuk menyambut hari kematian. Kematian tak dapat ditunda. Kematian akan segera datang menghampiri kita. Saya doakan sahabat yang mendengarkan cerita ini semua dapat perlindungan dari Allah SWT dalam setiap aktivitas dan dapat pergi atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bukan saya mendoakan, karena kematian itu pasti. Saya pun pasti akan mati, dan doakan saya kematian saya nanti akan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Inilah sebuah kisah misteri. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.